Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur kerohanian Islam Citekop, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman, Islam, sehat, afiat, taufik wal hidayah, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimat, yakni sholat zuhur. Alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kajian Rabu yang kadang mundur, kadang maju, hari ini maju jadi hari Selasa. Dan kebetulan hari ini saya dikasih tema memenuhi panggilan. Kalau orang media nih jago cari-cari tema. Jadi kalau Ramadan 30 hari saya yang bagian cari ustadznya di sini, Mas Agus dan timnya yang bikinin tema-temanya. Kalau kita lihat tema ini kan memenuhi panggilanmu. Ini ngeri-ngeri sedep nih. Untung aja itu flyernya ada gambar Ka'bah, jadi orang paham tuh. Oh, berarti ini panggilannya nih mungkin panggilan yang haji. Coba kalau nggak ada model flyer yang model Ka'bahnya tuh, bingung juga tuh. Nah, panggilan Allah tuh. Bang Udin dipanggil sama Allah, gemeteran dia. Ya, karena panggilan Allah itu, panggilan itu ada dua macam. Ada yang sifatnya temporary, wah bahasa kalau di kantor ngomongnya gini nih, temporary. Kalau di kampung maksudnya panggilan sementara. Ada yang panggilan sifatnya abadi. Ya, jadi panggilan Allah itu ada dua. Panggilan yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya abadi. Mana tuh contohnya panggilan yang sifatnya sementara? Artinya sementara, begitu Allah panggil, kita laksanain, habis itu kita tugas lagi seperti biasa. Apa itu? Panggilan sholat. Ketika muadzin tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru tuh, segerakan tuh panggilan Allah tuh. Ya, nggak boleh kita tunda-tunda tuh panggilan Allah, panggilan sholat. Tapi kadang-kadang saya juga kadang-kadang suka lalai-lalai juga. Padang dulu, takut kehabisan lauk. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini dipelihara sama Allah. Itu harus disegerakan, nggak boleh ditunda. Ya, ada empat yang harus disegerakan. Yang pertama, sholat. Ketika panggilan sholat tuh harus disegerakan. Kalau kita lalai-lalain tuh, nanti ujung-ujungnya kita kalau kata orang Betawi sana tuh sembahyang juga, disiksa juga. Kok bisa begitu? Bisa. Ada ayatnya. Mana ayatnya? Fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang yang sholat. Ada lanjutan itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholatnya lalai, itu yang suka nunda-nunda tuh. Makanya kalau orang-orang qiraat tuh
baca Ar-Ra'aital kalau kata orang itu nggak boleh diberhentiin tuh ya, Rifki ya, nggak boleh berhenti di fawailul lil musallin alladzina hum, enggak tuh, diwasal tuh mestinya. Takutnya kalau dia berhenti takut salah makna. Jadi maknanya maka neraka bagi orang yang sholat. Ya, kayak perlunya kita belajar tuh kayak gitu. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tuh disegerakan tuh, cepat tuh yang disegerakan tuh. Nggak boleh ditunda-tunda, ya. Nah, ada lagi panggilan yang harus disegerakan, karena ada 4 tuh. Apa? Yang segera disegerakan itu maksudnya, yaitu ketika ada orang yang meninggal, segerakan kuburin. Jangan pakai nunggu-nunggu tuh. Nggak boleh, ya. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kewajiban kita itu segerakan secepat mungkin. Orang di Jakarta nggak pakai, tapi kalau di kampung saya lihat tuh, pernah saya agak kampung sana dikit, itu mati jam berapapun itu hari dikubur, malam digali. Kalau sekarang kita mati sore menguburin malam, nggak ada yang gali. Belum lagi surat-suratnya ditanya lagi, mana surat kesehatannya, mana surat ini. Tapi perintahnya sebenarnya itu segerakan, buru-buru tuh segerakan tuh. Ya, jangan sampai menunda-nunda, kecuali memang ada uzur syar'i atau ada uzur yang harus ditunda. Ya, mana lagi yang harus kita segerakan? Yang ketiga yang harus kita segerakan, bayar utang. Ini kadang-kadang utangnya cepet, baik, bayarnya nembak, tar. Ya. Kadang juga yang ngutang tuh lebih golok dari dia, ya. Nah, orang yang menunda bayar utang, ya, itu termasuk dosa besar dan zalim. Dia punya duit, Bang Udin, pinjam duit dong, 100.000, tanggal 25 gajian, aneh bayar. Tanggal 25 gajian, ntar dulu deh, ini pakai dulu deh buat ini. Tuh, zalim tuh, termasuk, dan itu bisa dikategorikan dosa besar tuh, ya. Dan kalau kita nggak bayar ketika jatuh tempo, ya ada riwayat mengatakan kita dapat dosa tiap hari tuh. Dan orang yang ngutangin itu ada pahala tuh dari yang nggak dibayar. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bebas hutang. Rasulullah pernah kasih resep tuh. Kalau atau ulama-ulama pernah kasih doa supaya jangan kita dikejar-kejar hutang atau supaya enggak kita ngutang. Biasanya pagi-pagi suka dibaca tuh di masjid-masjid doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari ketakutan, dari was-was. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari sifat malas, enggak nafsu apa-apaan, enggak mau kerja. Wa na'udzubika minal jubni wal bakhil wal bukhul. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pelit. Nah, yang keempat, Allahumma inni a'udzubika apa? Nah, ya Allah, aku berlindung dari kelilit hutang, wa qahrir rijal, dan diudak-udak debt collector. Tuh pagi-pagi tuh amalan tuh doa tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada juga orang yang kalau punya utang banyak katanya amalin salawat apa? Allahumma sholli sholatan tunjina biha min
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Atau disebut juga salawat tunjian. Insyaallah kalau kita amalin habis sembahyang, insyaallah kita nggak kelilit hutang dan kita nggak bakalan hutang. Tapi memang kalau orang yang rajin sholat, yang sering doa, insyaallah jauh dari hutang. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin rezekinya. Allah nggak mungkin ingkari itu. Innallaha la tukhliful mi'ad. Pokoknya Allah nggak ingkari janjinya Dia. Ketika kita takwa, kalau kita masih susah juga berarti kita ada salah dengan takwa kita atau ada salah dengan sholat kita. Ya. Jadi yang harus disegerakan tuh ketika panggilan sholat, ketika orang meninggal kuburin cepat-cepat. Ketika kita punya hutang, kita udah ada duit, cepat-cepat kita bayar. Nah, yang keempat yang harus disegerakan adalah ketika anak kita atau kita udah punya jodoh, buru-buru kawin. Ya, Bang Udin bulan depan mau ngawinin anaknya, dia tahu. Dia amalin tuh hadis itu tuh, dicepetin. Ketika anaknya ada yang ngelamar, dia nggak pakai lihat tuh kerjaannya apaan. Yang penting dia lihat rajin sembayangnya, rajin ibadahnya, udah digambrengin aja sama dia deh, katanya dia. Digambrengin, artinya dinikahin tuh. Memang begitu perintahnya. Kalau anak kita udah mampu, udah dewasa, udah kelihatan, cepet. Kenapa harus buru-buru, harus disegerakan? Yang pertama, kita mencegah fitnah, menjaga kesucian dia, ya, menjaga kesucian dia dan mencegah fitnah dari orang. Mau cepat dikawin. Ya, kalau orang dulu memang nih saya bicaranya orang dulu semua karena memang saya punya guru tuh memang orang dulu banget. Jadi ketika kalau dulu tuh gampang banget nikahnya katanya, nggak pakai kayak orang sekarang. Kalau orang dulu bisa ngaji, bisa ajar, anak laki tuh udah dikawinin sama anak perempuannya. Ini pernah terjadi kata guru saya tuh, bapaknya nggak bisa ngaji. Pengen banget mantunya dapat laki gitu bisa ngaji. Nah kebetulan nih anak yang perempuan udah punya tek-tekan, udah punya pacar tuh, tapi pacarnya nggak bisa ngaji. Nah orang tuanya karena ngamalin hadis ini, dia pengen buru-buru deh kawinin. Biar apa? Biar nggak fitnah. Biar nggak apa? Biar jaga kehormatannya, jangan sampai dia maksiat. Nah, calonnya bingung, gimana caranya? Bapaknya suruh ngaji, sementara dia nggak bisa ngaji. Dia ngaji sejadi-jadinya deh. Ini maaf saya contohin, saya bukan pelecehan, tapi saya contohin ngajinya kayak begini nih. Wa qala qawmi busum suruh ngajinya begitu. Nah calon mertuanya dengerin dari dalam tuh, mantu bini ngajinya cakep banget. Padahal itu bukan ayat Quran. Dia bilang apa? Kolak ubi busuk dipakein gula pasir katanya. Cuma dilaguin aja. Fakullu ma karatan faqubahu mahalan. Pakula makaratan, paku baru mahalan gitu. Colek lagi ibunya yang di dalam tuh. Wih bener, pinter mantu kita. Wa bali biswitus samar
mertuanya udah jempol ya, pinter ngaji mantu gue. Ya, kawin gitu. Ditutup ayatnya. Wa kana mertua, karena mertua. Ya. Itu. Jadi 4 yang harus disegerakan mungkin. Ya. Kalau adzan cepat-cepat. Kalau ada orang yang meninggal cepat-cepat segerakan. Kalau ada utang ketika kita punya rezeki, bayar cepat-cepat, jangan ditunda. Dan ketika anak kita udah ada jodohnya, buru-buru kawinin. Ya, itu. Nah, mengenai tema kita pada hari ini, ada ibadah. Ibadah itu dibagi dengan 3. Catat nih Mang Udin nih. 3. Ada yang bilang 4 juga. Ada ibadah namanya ibadah qalbiyah. Ada ibadah qauliyah. Ada ibadah badaniyah. Ada ibadah maliyah. Ya. Yeah. Apa itu ibadah qalbiyah? Ibadah yang menggunakan hati. Jadi hati kita ingat Allah terus, ibadah qalbiyah. Ada ibadah namanya ibadah qauliyah. Ibadah yang pakai perkataan. Jadi bibir kita selalu basah dengan zikir terus. Ya. Subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, 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 atau astagfirullah, astagfirullah, atau tahlil la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, la ilaha. Itu pahalanya gimana tuh? Ganjarannya gimana tuh orang yang suka begitu tuh? Dalam satu riwayat, orang yang baca la ilaha illallah, Allah ampunin dosanya. Kalau dia mau sombong, ada sahabat, ini ada hadis begitu tuh. Siapa orang yang baca la ilaha illallah, Allah ampunin dosanya. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau dia nggak punya dosa gimana? Kalau dia nggak punya dosa, Allah ampunin dosa orang tuanya. Kalau yang baca la ilaha illallah nggak punya dosa, terus mau sombong lagi istilahnya, orang tuanya nggak punya dosa juga, apa yang kata Nabi? Tetangganya Allah ampunin dosanya. Oh. Mungkinnya kalau kita punya tetangga yang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan diusilin. Sekarang banyak banget diusilin nih. Saya bawa hadis ini di rumah, alhamdulillah. Besoknya banyak yang bawain makanan tuh. Terima kasih Pak Ustadz nih, saya nyumbang makanan buat anak-anak yang suka tahlilan tuh di rumah berzikir. Mudah-mudahan saya diampunin dosanya. Emang begitu? Iya. Banyakin la ilaha illallah. Siapa orang yang baca la ilaha illallah, karena itu afdhalul dzikri. La ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu miftahul jannah. La ilaha illallah itu pengampun dosa. Bahkan ada lagi yang baca la ilaha illallah, Allah luaskan segala hajat dan kebutuhannya. La ilaha illallah, la ilaha. Atau kalau dia nggak mau baca la ilaha illallah, banyakin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini ibadah cuma ibadah apa namanya? Qauliyah. Apa manfaatnya orang baca istighfar? Baca surah Nuh ayat 10. Saya nggak hafal tapi saya catat nih. Hafal sih, cuma takutnya keter. Jadi surah Hud. Surah Nuh ayat 10, bukan surah Hud. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
ayat 10 sampai dengan ayat 12. Maka aku berkata kepada mereka, maksudnya, mohon ampunlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Artinya kita disuruh minta ampun nih, suruh istighfar sama Allah. Apa yang manfaatnya? Yursilus sama alaikum midrara. Nanti Allah akan turunin tuh hujan yang dari langit itu, yang akan jadi tumbuh-tumbuhan atau jadi subur di mana bumi kita ini. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan memperbanyak harta dan keturunan. Kayak begitu tuh, Allah kasih nanti harta kita, keturunan, dikasih anak, kasih apa. Dan ini pernah terjadi di salah satu pesantren. Kiainya memang kiai hebat banget. Saya lupa khilaf itu, maksud saya lupa itu kejadiannya. Guru saya pernah bilang tuh cerita ini apa di Ki Khalil Bangkalan di Madura atau di mana, pokoknya di salah satu pesantren. Satu kiai didatengin sama seorang pengusaha. Wahai kiai, usaha saya sekarang lagi bangkrut, lagi nggak maju. Tolong dong kasih amalan biar usaha saya tuh maju lagi. Kata kiai, gampang. Banyak-banyaklah kamu beristighfar kepada Allah. Ulang bener. Nggak berapa lama datang lagi tuh tamu, mungkin dapat sehari atau 2 hari. Pasangan suami istri yang udah lama nikah tapi nggak punya anak. Pak Kiai, saya ini udah lama nikah, ya nggak lama-lama banget sih, mungkin tahunan, tapi belum dikaruniai anak. Kasih dong resepnya. Ada Pak Kiai, banyak-banyaklah istighfar. Datang lagi satu orang tokoh kampung, Pak Kiai, kampung saya itu kekeringan, nggak ada air. Tolong dong kasih amalan-amalan biar kampung saya ini kembali subur, biar ada hujan, biar kita bisa bersawah, bercocok tanam. Apa kata Kiai? Banyak-banyaklah beristighfar. Ternyata muridnya di belakang ada yang ngintipin tuh. Kayaknya minggu kemarin ada yang datang pengusaha minta resep, Pak Kiai jawabannya istighfar. Gak lama lagi datang lagi ada orang yang gak punya anak, minta amalan, Pak Kiai bilang amalannya banyak-banyak istighfar. Nah yang sekarang juga sebenarnya gimana Pak Kiai? Nah Pak Kiai itu langsung tuh kasih tunjuk ayat itu tuh. Ya, fastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Dengan kita minta ampun kepada Allah apa? Yursilus sama alaikum midrara. Allah turunin hujan yang jadi subur buat kita. Wa yumditkum bi amwalin, Allah tambahin rezeki kita. Wa banin, Allah kasih anak turunan kita semua. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dijadikan kayak surga dan langsung masuk. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalin juga nih. Ya, istighfar kita sering banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang istighfar itu apa? Banyak manfaat. Itu amalan apa namanya? Qauliyah. Nah, ada amalan badaniyah. Amalan yang kita pakai badan. Contoh yang paling gampang apa? Sembahyang. Ya badan. Pahalanya gimana? Oh, melebihi dari yang tadi itu, dari qauliyah, dari qalbiyah. Ya, contoh sembahyang aja, rakaatal fajr. Ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang sembahyang 2 rakaat salat fajar atau salat sebelum fajar, sunah fajar, maka dia akan lebih baik apa? Minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisi-isinya. Tuh dasar tuh sembahyang. Sembahyang. Dan sembahyang ini adalah ibadah yang paling gak bisa di macam-macamnya, dan itu menjadi tolak ukur kita. Ya, itu ibadah namanya ibadah badannya. Nah, ada lagi yang keempat, ibadah maliyah, ibadah yang pakai mal, pakai duit. Contohnya apa ya? Zakat. Nih, siapa kemarin cerdas amat keluar nih ya? Rizki ya.
salah satu ibadah maliyah adalah A, B, C. Ya, betul, alhamdulillah Bang Mega jago-jago juga tuh di walaupun ya ibadah yang pakai duit. Nah, ibadah yang pakai duit ini lebih daripada ibadah qauliyah, ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah. Karena apa? Karena yang bisa mengamalkan ibadah maliyah ini hanya orang-orang yang punya duit. Orang susah nggak bisa. Makanya orang susah sama orang susah itu ngiri dia. Orang kaya enak, zikir dia bisa lakuin, sembahyang dia bisa lakuin, apa-apa dia bisa lakuin, sampai ibadah ini zakat misalnya atau sedekah dia bisa lakuin. Sedangkan saya nggak bisa ngelakuin apa, ya udah terima nasib deh, emang udah ditakdirin jadi orang susah, ngapain lagi? Ya, tapi itulah pahala. Ya, apalagi bulan puasa. Ya, bulan puasa tuh atau nggak puasa ada bulan-bulan lain. Ada orang yang puasa tuh. Nih Mas Ari rajin puasa Senin Kemis. Saya nggak puasa. Pas mau maghrib saya bawain kolak biji salak sama air tuh. Dia puasa dapat pahala, saya dapat pahala puasa, sama kayak dia. Padahal saya nggak puasa. Itu kehebatannya ibadah maliyah. Itu yang kecil. Gimana bos kita yang bangun masjid, masya Allah. Gemeteran. Saya kalau punya duit pengen bikin masjid. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalin ini semua. Nah, ini masuk nih Mas Agus nih. Ada ibadah yang qalbiyah juga, qauliyah juga, badaniyah juga, maliyah juga. Ibadah apa itu? Haji. Makanya orang-orang kampung saya nih ibadah haji dibilangnya tuh ibadah paling-paling, ibadah yang paling susah, paling capek, paling jauh, paling mahal, paling berbahaya. Terus ganjarannya gimana ganjarannya? Wah, yang tadi aja banyak banget, apalagi yang ini, yang ibadah paling. Iya, ibadah haji dibilangnya ibadah paling jauh, dan ini perlu persiapan yang matang, perlu persiapan yang benar. Kalau nggak benar, ya Allah, terutama persiapan hati kita. Kalau hati kita kurang bersih, iman kita kurang mantap, ya banyak cerita orang. Ya saya pernah ngalamin, bukan sombong banget nih saya, karena saya sudah beberapa kali pernah kejadian. 2009 saya pernah umroh. Saya punya kawan bawa bal pirit. Umrohnya bawa bal pirit di tasnya tuh, sama kayak obat-obat gosok gitulah, kayak yang tradisional banget. Di bandara saya ketawain, lo kayak pengen ke Jawa aja naik bis bawa ginian gitu kan. Kita kan mau pergi istilahnya gengsi, perginya ini kan umroh ini. Oh enggak masalah, bawa aja nanti biasa. Udah sampai di sana di Mekah, kebetulan beberapa hari ada city tour ke Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah gitu ya Mas Ari ya. Nah saya pernah ke Jabal Nur tuh. Di Jabal Nur sopir bisnya itu ternyata orang Majalengka. Dia bawa minyak lawang, obat gosok. Begitu jamaah turun yang mau naik ke gunung atau mau naik ditawarin tuh, Pak mau beli obat gosok nih buat pegal-pegal. Saya ditawarin tuh sama dia khusus.
Pak Haji, oh, dengan sombongnya saya bilang, ente di sini pakai jual gitu-gituan, emang ada manfaatnya? Enggak Pak, enggak kali gini-gini ada di sini gitu. Ini saya pribadi saya nih. Saya nggak nganggap itu ngomongan. Ketika pulang di kamar, kaki saya kaku, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan saya. Saya merangkang ke kamar teman saya yang kemarin, yang sebelum berangkat tuh bawa bal pirit, saya ketok, minta pinjem bal pirit, kaki saya nggak bisa bergerak, kaku. Gosokin. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sembahyang 2 rakaat. Saya minta ampun. Itu kejadian benar. Alhamdulillah Allah kembaliin tuh kaki saya itu. Nggak bisa ditekuk. Gara-gara ngomong begitu doang tuh. Jadi memang kalau orang haji, mau haji atau mau umroh, persiapan benar-benar mental gitu nih. Hati kita bersihin. Karena memang di sana adalah cerminan katanya. Tapi saya juga nggak tahu, makin kemari saya liatin makin agak-agak depannya aja udah McDonald's. Kalau zaman, maaf nih saya zaman dulu banget, saya lihat memang spiritualnya itu kayaknya enak. Kalau sekarang saya lihat kayak main di mall aja sih. Tapi tetap itu tanah haram. Artinya tanah haram itu tanah yang dimuliakan. Nggak boleh kita sembarangan. Kejadian lagi 2000. Saya sama istri saya, ini maaf bukan sombong tapi ibrah. Jadi ketika saya sembahyang, istri saya itu dekat orang-orang Bangladesh, Afghanistan itu. Bangladesh itu kalau pergi haji mereka itu benar-benar jalan kaki, benar-benar ini. Dan mereka ada bau-bau tak sedap itulah, kayak bau-bau bawang bombay gitu, pakai. Ada, tapi nggak semua maksudnya. Nah, suatu saat istri saya datangnya agak telat, dapat dekat-dekat mereka, dan itu udah 2 kali dekat mereka. Istri saya ngomong sama saya, ayah, kalau sembahyang jangan dekat-dekat orang yang itu bau banget, nggak enak, jadi kita nggak khusyuk. Pulang. Setelah pulang, kita mau sembahyang lagi. Istri saya tuh dia punya hidung tuh kecium itu terus sampai 2 hari. Ya. Jadi 2 hari betul-betul tuh udah kayak kecium baunya dia terus tuh. Nggak hilang-hilang. Sama. Saya bilang dulu saya pernah kejadian juga. Akhirnya istri saya istighfar banyak-banyak. Dia sembahyang, dia banyak sedekah dengan teman-teman kita yang kerja di sana. Alhamdulillah hilang tuh. Jadi kita nggak boleh sembarang juga kita ngomong tuh. Ya. Kita punya, karena di sana adalah tanah haram. Ya. Nggak boleh kita sembarang ngomong kita, dan kita perlu persiapan yang matang dalam hal berangkat ibadah haji, terutama mental kita, terutama iman kita. Dan itu tanah suci, dibilangnya tanah suci. Kalau kita mau ke sana, kitanya juga harus suci. Nah, ibadah haji ini juga saya kaitin sama yang tadi itu. Bisa jadi ini panggilan yang sifatnya temporary, bisa juga sifatnya abadi. Karena apa? Karena ibadah ini ibadah yang paling. Makanya orang-orang kampung Betawi itu paling cakep saya lihat tuh. Begitu dia mau berangkat umrah dia mau berangkat haji dikumpulin tuh orang-orang tanpa dia punya rasa riya, dikumpulin orang. Maksudnya apa? Dia mau pamit, dia mau minta ampun, dia mau mohon maaf apabila ada salah, karena dia mau ke tanah suci. Biar apa? Biar dirinya suci tuh. Kalau dia datengin atu-atu kan nggak mungkin, panggil aja tuh. Nah, biasanya kalau di kampung apa dibilangnya Ki? Ratiban. Ya, ratiban. Maksudnya apa? Bukan riak, bukan mau pamer-pamer, pamer dia aja enggak. Dia kumpulin orang tuh.
Buat apa dia mau mohon maaf, dia mau jalan, mau jalannya kemana? Mau ke tanah suci, biar dia suci, ya. Dan kita itu wajib, hukumnya wajib haji itu. Karena bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah, wa itaiz zakah, wa shaumu Ramadan, wa haji. Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Berarti rukun. Maknanya rukun apa? Ma wajaba, wajib. Ada hadis yang apa namanya? Yang keras banget. Siapa orang yang punya kemampuan, punya duitnya itu kalau dihitung udah cukup, nasab buat zakat juga udah cukup, dan dia punya waktu, dan dia tidak ada tekanan dari bosnya, lo jangan pergi lo karena ini kerjaan banyak, nggak ada, bebas. Tapi dia nggak mau berangkat. Apa kata Allah dalam hadis itu? Nabi Muhammad menyebutin, lo tinggal pilih mati Yahudi apa mati Nasrani. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini walaupun kondisi kayak nggak mampu nih, tapi ada usaha untuk kita menunaikan rukun itu. Kayak Haji Sulam tuh dalam film ini, kejadian. Dia kumpulin dikit, ditaruh di celengannya tabungan haji. Naruhnya berapa? 10.000 kita nih. Saya ajarin murid-murid saya dari sekarang, karena ini merupakan rukun dan itu jadi kewajiban untuk kita. Bukan hanya sholat, tapi haji juga kewajiban. Jangan mentang-mentang gak mampu, kita gak ada usaha. Tapi itu ada usaha. Dia buat celengannya ditulisin tuh tabungan haji. Walaupun secara akal kadang-kadang tuh sampai berapa, sampai kapan mau nabungnya cuma 2.000, 5.000. Tapi itu ada usaha dia untuk menunaikan rukun ini. Mungkin kata guru saya, kalaupun dia mati, dia udah tercatat jadi haji tuh karena ada usaha. Dan kita yang gajinya gede, agak ada sama sekali tersirat pengen berangkat haji, gak? Jangan ya. Mudah-mudahan yang sering ngaji kajian ini, insya Allah saya yakin kayak Mas Agus, insya Allah tahun berapa Mas Agus? 2050 dengkul agak gemeter-gemeteran tuh jalannya Mas Agus. Iya, dan itu harus kita laksanakan. Gak boleh. Mudah-mudahan daripada kita nanti Allah cap kita nggak mau haji, kita mandi Yahudi atau Nasrani. Dan haji itu juga satu rahasia dan takdir Allah. Kenapa dibilang begitu? Karena bisa jadi orang yang nggak punya duit, nggak punya kemampuan finansial atau apa-apa bisa berangkat haji. Atau sebaliknya, orang yang duitnya banyak tapi nggak bisa berangkat haji, atau dibolak-balik kayak gitulah. Itu takdir Allah semua. Saya pernah bilang di pengajian saya kemarin-kemarin, 2 kali saya umroh dibayarin orang gara-gara ngajar ba di rumah saya tuh. Ada pengusaha batu bara, usahanya meledak, nyari 20 orang guru ngaji pengen diumrohin. Dia suruh kita doa di sana biar usaha haji maju lagi. Kena tuh saya tuh, nggak punya duit padahal saya mau umroh. Bisa tuh umroh. Yang penting apa? Memang kita niat. Ini dari kecil, dari sekarang tuh udah niat gua mau umroh haji. Karena memang itu rukun. Sama kayak sholat tuh kan sholat. Iya. Bisa kita lakuin kalau kita juga pengen amalan-amalan yang diajarin sama ulama-ulama kita. Orang mau pergi haji gitu, banyak-banyakin baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah 5 quriat lah.
baca Fatihah tergantung niat. Kayak orang kalau kita dengar dikit-dikit Al-Fatihah gitu kan, ya, dikit-dikit Al-Fatihah. Karena memang itu fadilahnya, baca alhamdulillah. Orang sakit, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah mudah-mudahan baik. Amalin itu terus. Ya Allah, saya mau pergi haji, Al-Fatihah Bismillah, atau nggak baca alhamdulillah terus. Kalau nggak mempan juga baca surah Yasin. Yang banyakin. Karena Yasin juga Iqra'u Yasin lima quri'atlah. Bacalah kamu Yasin, tergantung niatnya mau apa. Kadang-kadang juga kita lihat di kampung tuh yang meninggal baca Yasin. Mau acara ini baca Yasin, mau acara ini baca Yasin. Karena yang fadilahnya banyak. Surat Al-Fatihah nggak mempan, surat Yasin nggak mempan. Yang ketiga nih, surat Tanah deh juga sebelah. Insya Allah berangkat itu. Kalau itu berangkat tuh udah nggak usah banyak-banyak, sebelah aja. Yang penting cukup buat ongkos. Ya kan? Sebelah surat. Kalau enggak ya Allah jadi berantem. Harta kita tinggalin, saya jadi RT nih hingga sekarang nih udah 23 tahun. Nggak ada yang ngelawan tuh nih. Boleh tanya di kelurahan saya itu, saya jadi RT 23 tahun. Dan saya ngurusin orang sengketa warisan tuh berkali-kali. Giliran berantem saya dipanggil tuh. Giliran bagi-bagi saya nggak dipanggil. Golok itu. Ya. Sampai saya pernah berucap sama orang-orang yang berebut warisan. Saya tahu banget itu bapaknya belum umroh, belum haji. Saya telah pinggang, saya bilang begini, mohon maaf. Kalau nih orang tua kamu pada tahu nih pada kamu orang pada berantem, mungkin dulu ngapain gue beli tanah, gue beli rumah, gue beli ini, mendingan buat sedekah, mendingan buat haji. Ya. Rugi karena harta yang ditinggalin jadi waris, harta yang dimakan jadi emas batangan dikali nganyut. Tapi harta yang kita pakai ibadah itu jadi bekal kita di akhirat, baik itu diwakafkan maupun kita buat ibadah-ibadah yang sifatnya abadi. Niat dari sekarang yang kencang haji. Kalau perlu pasang di rumah tuh gambar Ka'bah, itu berpengaruh. Nah, pernah pengajian kemarin tuh, ya, pandangan yang dapat pahala Bang Udin ya. Hafal Bang Udin ya, dia saya dengar ceramah saya dipakai Bang Udin di sana pandangan 4. Salah satu pandangan itu nggak pandang Ka'bah, saya bilang, "Oh, nyontek nih Bang Udin nih." Di rumah pasang untuk Ka'bah. Itu pandang. Karena memang pandang Ka'bah itu pahala. Kita liatin Ka'bah sambil selawat sama Nabi, sambil baca surah-surah itu yang saya bilang. Kalau udah lama tahunan nggak surah-surah itu nggak ada, udah bilang mak suratnya habis, surat rumah mana mas jual sebelah deh. Ya, dari sekarang kita mulai. Kalau orang yang mau berangkat haji, persiapannya apa? Dari sekarang kita mulai mensucikan diri. Dari sekarang kita mulai memilih mana yang baik, mana yang nggak baik. Saya punya sahabat, saya nggak tahu pergi hajinya itu dari duit apaan. Ketika sampai di sana, dia nggak melihat tuh Ka'bah. Temennya ngadu ke saya, dia kucek-kucek, tuh Ka'bah mana nggak lihat. Ya, takutnya kayak gitu. Atau yang saya bilang tadi juga, pernah satu orang kaya ngajak orang miskin mau haji. Saking dia banyak duitnya, dia nggak mau tuh haji itu bersusah-susah. Kayak kan saya bilang nih haji paling-paling nih. Dia bilang, saya mau pergi haji tapi saya nggak mau repot. Saya mau bawa asisten, biar dia yang bawain tas, dia yang ini, dia yang ini. Pokoknya saya mau santai sambil ibadah. Dibiaya itu bener. Nah yang orang miskin dibiayain haji girang, ya Allah, ya ngumpulin duit nggak bakalan dapat. Hari ini ada yang dapat. Teman-teman kita banyak juga nih, ya. Mudah-mudahan doa lagi Mas Ari. Mudah-mudahan Mas Ari 2 kali dapat umroh nih, ya. Dia ajak tuh asisten buat dia
berangkat haji 2. Bener, di bandara pertama sih di jalan yang dibayarin tuh, wah bawa koper, apa dia mah udah. Sampai di mana Mekah, yang asistennya tuh, yang membantu itu kena kayak stroke, tapi nggak stroke banget, kayak apa sih, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia di kursi, yang dorong jadi bosnya, yang tadinya dia pengen enak tuh, tasnya dia yang bawain, jadi kebalik itu dorongan itu, tawaf, sa'i, didorong sama bosnya jadinya, sampai wukuf gitu, sampai penyelenggaraan haji selesai. Begitu mau pulang di bandara, baik tuh orang, baik tuh orang, Allah takdirin. Begitu sampai pulang, sampai tanah air, itu yang orang miskin ditanya, gimana ibadahnya, enak gak di sono? Karena kan dia udah tahu, ini bakalan orang capek nih bawa koper, nikmat banget Allah kasih. Ya orang didorong-dorong oleh bosnya. Itulah, perlu persiapan yang matang, terutama kita punya hati, kita punya perbuatan. Di samping kita banyak-banyak beramal. 5 menit lagi langsung ya. Adapun syarat-syaratnya orang berhaji, ini sebenarnya kalau syarat, rukun, wajib ini biasanya dikasihnya kalau kita ini pengen manasik haji gitu. Tapi nggak apa-apa lah, sedikit fikihnya gitu kan. Adapun syarat-syaratnya orang haji, yang pertama yang pastinya orang Islam. Jadi orang di luar Islam nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak ada dia. Tapi saya juga bingung. Waktu tahun berapa saya lupa, saya pernah ketemu di Jeddah itu orang-orang kayak model-model Chinese itu, dia ikut belanja pakai jilbab-jilbaban, tapi dia nggak ada syariat untuk mengerjakan itu. Ya, Islam wajib kita balik, artinya balik kita udah dewasa, syaratnya orang haji. Yang ketiga apa lagi? Berakal, sehat, nggak sakit. Yang keempat apa ya? Merdeka, bukan budak, bukan dalam tekanan. Yang kelima apa? Mampu gitu untuk. Nah sekarang kita ini syaratnya itu 55 kita udah ada nih. Syaratnya 55-nya udah ada. Tapi kita nggak mau haji juga. Nah hati-hati itu, bukan nakut-nakutin. Takutnya matinya kita mati Yahudi atau mati Nasrani. Nah di segitu ya. Mudah-mudahan, tapi kita ada niat. Belum kepanggil aja, memang panggilan itu, atau memang dalam antrian Mas Agus 2050 itu. Insya Allah kita doain, mudah-mudahan dipercepat, asal jangan dijual beliin aja lah gitu kuotanya haji itu, ya. Yang itu syarat daripada haji itu, ya. Nah dalam haji itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib haji. Nah kalau rukun itu yang harus kita lakuin di dalam perjalanan haji. Nah ada wajib haji. Nah ini semua nih kita dapatnya mungkin nanti kalau kita biasa mau manasik haji, ya. Tapi ingat, ya, niat dalam hati kita yang tajam, amalin semua amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nah, kalau kita belum bisa pergi haji juga, yang paling enak tuh buat istri-istri. Istri-istri enak tuh, ya. Ngasih minum suaminya yang kecapean atau baru pulang kerja segelas tuh. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Terus suaminya pulang, siapin air tuh. Dapat pahala haji dan umroh. Itu segelas. Gimana kalau seember tuh? Kita nih yang belum haji, maaf, sembahyang berjamaah subuh, Allah kasih pahala ganjaran seperti pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pahala-pahala dari ibadah kita yang kita lakuin dan pahalanya itu seperti pahala haji. Ya, kalau kita belum bisa melaksanakan ibadah haji, kita persiapin, kita sungguh-sungguh untuk bisa melakukan itu, dan kita amalin amalan-amalan
dari ulama-ulama yang ngajarin kita biar kita supaya bisa mampu untuk sana. Karena itu memang rukun, wajib kita mesti ya. Karena memang waktunya jam 12 jam 13 harus sudah selesai, dan sekarang ini 13:10. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan gak ada pertanyaan deh ya. Nah, pertanyaannya off air aja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk kita bisa menjalankan ibadah haji. Yang belum haji insya Allah bisa haji, atau paling nggak bisa umrah. Yang udah haji udah umrah bisa berkali-kali lagi, misalnya bisa kembali lagi ya. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la dhallan illa hadaita wa la maridan illa syafaita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak ngomong banyak salah pasti.